Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darren Algifari, Ketua dari kelompok 9, akan membahas tentang keramik tradisional. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Dito, Sambas, dan Rifa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, dan sebagainya. Keramik tradisional sebagian besar beroperasi silika mikrostruktur, berpori lumayan kasar, tidak merata, dan multifase. Biasanya dibentuk dengan mencampur tanah liat dan feldspar. Dibentuk baik dengan silk casting atau roda tembikar, pemekaran dalam tungku api untuk menyinternya, dan akhirnya glasir. Keramik tradisional telah ditemukan sejak zaman dahulu, terbukti dengan ditemukan benda-benda sejarah yang terbuat dari tanah liat seperti guci-guci, wadah, perlengkapan tempat makanan, tempat air minum, dan lain sebagainya. Keramik secara tradisional berdasar pada mineral oksida atau mineral-mineral lain, di mana dapat berubah menjadi oksida-oksida lembut seperti hidroksida, karbonat, sulfida, halida, fosfat, dan lain-lain. Mineral-mineral ini merupakan gabungan dari sebagian besar unsur yang ada di permukaan bumi ini. Di Indonesia, keramik tradisional menjadi salah satu komoditas ekspor yang menjadikan banyak daerah di Indonesia yang merupakan pengrajin keramik tradisional. Misalnya Singkawang dari Jawa Barat, kemudian Pleret dari Jawa Barat, Dinoyo Malang dari Jawa Timur, dan Kelampok dari Jawa Tengah. Berdasarkan komposisi tanah liat dan suhu pembakaran, keramik tradisional dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada tembikar. Tembikar adalah suatu produk di mana bahan bakunya berupa tanah liat dengan suhu pembakaran sekitar 1000 derajat Celcius. Yang kedua ada gerabah. Gerabah adalah suatu produk di mana bahan bakunya berupa tanah liat dengan suhu pembakaran sekitar 1180 derajat Celcius. Keramik ini sangat rapuh, kasar, dan masih berpori. Yang ketiga ada porselen. Porselen adalah suatu produk di mana bahan bakunya berupa pasir. Proses pembakaran ini memerlukan suhu yang sangat tinggi sehingga menyerupai kaca dan tidak berpori. Selanjutnya, jenis keramik bisa ditentukan menurut daya tahan geseknya. Hal ini penting karena menyesuaikan area yang menggunakan keramik. Kelas keramik tidak ada hubungannya dengan kualitas produksi, namun berkaitan dengan kebutuhan pelapisan berdasarkan penggunaan lantai sehari-hari. Jenis keramik ini dibagi menjadi 5 kelas. Kelas pertama ada keramik untuk lantai yang dilalui orang dengan alas kaki lunak, di mana tidak ada gesekan kotoran. Contohnya kamar tidur, posisi yang jalurnya jauh dari area depan rumah, dan lantai kamar mandi. Kelas 2 untuk lantai yang dilalui orang dengan alas kaki lunak atau normal, di mana terkadang ada sedikit gesekan yang keras, contohnya ruang tamu dan ruang keluarga. Kelas 3 ada untuk lantai yang sering dilalui orang dengan alas kaki normal, sehingga ada kemungkinan terjadinya gesekan yang keras, contohnya teras, balkon, koridor, dan dapur. Kelas 4 untuk lantai dengan lalu lintas normal dan mengalami gesekan yang keras, contoh jalan masuk, dapur komersial, restoran, hotel, dan ruang pameran. Kelas 5 untuk lantai yang memiliki lalu lintas pejalan kaki yang padat dan di saat tertentu bisa mendapatkan gesekan yang sangat keras, contohnya area industri, area pejalan kaki, foyer hotel, bandar udara, dan pusat berbelanja. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan keramik. Yang pertama adalah persiapan bahan mentah, lalu pembentukan, lalu pengeringan. Di dalam pengeringan ini terdapat 3 jenis proses pembakaran. Yang pertama adalah unglazing, setelah pengeringan langsung pembakaran. Yang kedua adalah double fire. Setelah pengeringan diadakan pembakaran yang pertama, lalu glazing, lalu pembakaran kedua.
jenis terakhir adalah single fire. Setelah pengeringan, diadakan glazing, lalu pembakaran. Untuk proses pembakaran, ada yang menggunakan proses double firing, yaitu keramik yang sudah dicetak langsung dibakar menjadi seperti biskuit. Dilanjutkan dengan diberikan pelapisan glasir. Kemudian dibakar lagi pada temperatur yang lebih rendah. Ada juga yang menggunakan proses single firing, yaitu proses di mana keramik yang telah dicetak mendapat pelapisan glazur atau dekorasi. Permukaan keramik berbeda-beda. Ada yang menggunakan lapisan glazur dan ada juga yang tidak menggunakan lapisan glazur. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi penggunaan keramik dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan keramik sebenarnya sudah dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, berdasarkan hasil galian barang kuno di Mesir. Lalu untuk pemakaian keramik yang sudah mulai berkembang itu sekitar pada 5.000 tahun yang lalu, dan sangat berkembang yaitu pada saat penggunaan batu bata sekitar pada 3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Lalu di Indonesia tersendiri keramik sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Hal itu berdasarkan peninggalan yang menunjukkan penggunaan keramik pada masa itu. Hingga pada awal abad 20, industri keramik di Indonesia pun semakin berkembang, yaitu pada industri batu bata, genting, ubin merah, alat sanitari, dan pipa tanah. Dengan seiring berjalannya waktu dan seiring berjalan teknologi, pemakaian keramik yang biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan alat rumah tangga kini banyak juga digunakan dalam industri teknik, seperti dalam teknik listrik, teknik mesin, dan yang lainnya. Contoh dari keramik yang digunakan dalam teknik industri yaitu penggunaan dari isolator listrik, busi kendaraan, kapasitor dan transistor, bata tahan api, keramik metal, fiber optik, silikon, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat melihat keramik seperti dalam barang-barang yang sering kita temui. Contohnya itu kendi, paso, piring, ataupun mug gelas yang biasa kita gunakan. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari keramik tradisional. Keramik tradisional ditinjau dari penggunaannya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tersebut dapat kita bagi dalam beberapa aspek diantaranya. Apabila ditinjau dari aspek kesehatan, kelebihan dari keramik tradisional yaitu dari penggunaan bahannya yang alami dengan permukaannya yang halus, di mana berfungsi untuk mengurangi risiko keracunan atau alergi akibat dari penumpukan bakteri dan jamur. Dari aspek ketahanan, keramik memiliki kekuatan yang kokoh, tahan api karena dapat menjadi konduktor atau penyalur api, serta memiliki warna yang relatif tidak mudah berubah, tahan terhadap air dan kelembaban. Selanjutnya, dari aspek ekonomis, keramik tradisional memiliki harga dan biaya perawatan yang relatif murah. Terakhir, dari aspek keindahan, keramik tradisional memiliki keindahan yang khas dengan memiliki ragam variatif model sehingga dapat menjadi unsur dekoratif di rumah. Selain dari kelebihan di dalam keramik tradisional, terdapat pula berbagai kekurangan. Yang pertama, keramik tradisional itu lebih rentan tergores dan mudah pecah dan bahkan berkesan dingin. Kemudian karena mudah pecah menyebabkan keramik tidak fleksibel sehingga tidak bisa disimpan di berbagai tempat. Dan yang terakhir, pada saat pemasangan keramik tradisional itu memerlukan tenaga ahli. Layanan pengujian Balai Besar Keramik adalah salah satu layanan jasa pengujian di Indonesia yang mengkhususkan pengujian bahan dan produk keramik dengan didukung sarana dan prasarana yang khusus. Laboratorium ini beroperasi di bawah manajemen Balai Besar Keramik (BBK), Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Laboratorium ini memiliki beberapa laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAAN dengan nomor akreditasi LP367 IDN sesuai persyaratan standar SNI.
beberapa laboratorium di Balai Besar Keramik antara lain Laboratorium Pengujian Bahan Baku, Laboratorium Pengujian Kimia, Pengujian Tableware, Pengujian Saniter, Pengujian Kaca, Pengujian Ubin, Pengujian Genteng, Pengujian Refraktori, dan Pengujian Mikrostruktur. Laboratorium ini didukung oleh tenaga-tenaga pengujian yang profesional dan berpengalaman, serta memahami sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan persyaratan SNI. Lalu didukung oleh peralatan yang berteknologi, memadai, dan terkalibrasi. Lalu didukung oleh metode pengujian yang sesuai dengan standar acuan seperti SNI maupun standar internasional. Kami akan menampilkan salah satu video mengenai proses pembuatan keramik. Ubin Keramik merupakan salah satu produk keramik yang termasuk dalam kategori SNI wajib, di mana pemberlakuan SNI wajib tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85 Tahun 2016. Adapun syarat mutu ubin keramik tersebut mengacu pada SNI ISO 13006, sedangkan parameter uji mengacu pada SNI ISO 10545. Parameter uji yang dilakukan meliputi uji visual, uji dimensi, uji deformasi, uji kuat patah dan kuat luntur, uji ketahanan letak glasir, uji abrasi, uji penyerapan air, uji ketahanan kimia, uji ketahanan noda. Sekian penjelasan dari kelompok 9 mengenai keramik tradisional. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.